Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Anak-anak, pada video kali ini masih melanjutkan mengenai trigonometri, tetapi fokus topiknya mengenai rumus sudut rangkap. Nah, sebelum kita mempelajari rumus sudut rangkap, kita tengok terlebih dahulu apa sih perkembangan dan aplikasi trigonometri. Yuk kita ikuti ulasannya. Anak-anak, banyak sekali aplikasi trigonometri, terutama adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak bintang ke bintang terdekat, dalam geografi untuk menghitung jarak titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara dan angkasa, kemudian juga dimanfaatkan dalam bidang ekonomi, farmasi, kimia, teori angka dan termasuk juga kriptologi, seismografi, meteorologi, oseanografi, kemudian berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat, geodesi, kemudian arsitektur, pneumatika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, teknik sipil, grafik komputer, kartologi, serta kristalografi. Nah, banyak sekali bukan manfaat dari trigonometri. Untuk belajar sudut rangkap ini, materi prasyarat yang harus kalian kuasai yang pertama yaitu nilai sudut istimewa, kemudian yang kedua adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan rumus sudut rangkap dan menggunakannya untuk menyelesaikan nilai-nilai sudut di luar sudut istimewa. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sudut rangkap. Selanjutnya, mari kita simak apa itu definisi atau pengertian dari sudut rangkap. Merupakan hasil perkalian bilangan bulat dengan suatu sudut. Nilainya bisa dihitung dari hasil kali nilai trigonometri suatu sudut. Biasanya penggunaan sudut rangkap ini digunakan untuk mencari besar sudut di luar sudut istimewa seperti 30 derajat, 45, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan jika kita ingin menghitung besar sudut 120 derajat, jika kita menggunakan rumus jumlah sudut, kalian bisa menghitungnya dengan menjumlahkan 60 derajat ditambah dengan 60 derajat. Jika kita menggunakan rumus sudut rangkap, maka nilai 120 derajat merupakan hasil kali 2 dengan 60 derajat. Dengan memanfaatkan nilai sudut istimewa dari 60 derajat, maka kita dapat mengetahui hasil dari atau nilai dari sudut 120 derajat. Nah, berikut ini akan dibahas satu persatu mengenai rumus sudut rangkap dari fungsi trigonometri. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas mengenai rumus sudut rangkap, terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus trigonometri sudut rangkap, maka kalian akan lebih mudah mengetahui nilai sudut di luar sudut istimewa. Penggunaan rumus akan membantu kalian mencari nilai sudut tanpa harus menggunakan
bantuan kalkulator maupun BEM. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan rumus sudut rangkap sendiri dibedakan menjadi 3 fungsi trigonometri, yaitu sudut rangkap fungsi sinus, sudut rangkap fungsi kosinus, dan sudut rangkap fungsi tangen. Berikutnya kita akan bahas rumus sudut rangkap untuk sinus, yaitu sinus 2A sama dengan 2 kali sinus A dikali dengan kosinus A. Untuk jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Nyatakan sinus 10 ke dalam bentuk rumus sudut rangkap untuk sinus. Sin 10 derajat berarti sama dengan 2 kali sin. Setengahnya 10 berarti 5 derajat. Dikali cos setengahnya 10 derajat berarti 5 derajat. Sehingga sin 10 derajat sama dengan 2 kali sin 5 derajat dikali cos 5 derajat. Berikutnya, untuk sinus 6P, nyatakan ke dalam bentuk sudut rangkap sinus. Sinus 6P berarti sama dengan 2 kali sin. Setengahnya dari 6P berarti 3P. Dikali cos setengahnya dari 6P, 3P. Berikutnya, agar lebih jelas lagi, perhatikan contoh yang ketiga. Sinus T sama dengan 2 kali sin setengah T dikali cos setengah T. Nah, jelaskan dari 3 contoh soal yang Bu Dewi sediakan. Berikutnya akan dibahas mengenai penerapan dari rumus sudut rangkap fungsi sinus. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui kosinus A itu nilainya adalah 3/5. Nilai dari sinus 2 alfa sama dengan berapa? Nah, perhatikan bahasan berikut ini. Untuk menentukan nilai dari sinus 2 alfa, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus dari sin 2 alfa sama dengan sinus alfa kali kosinus alfa. Yang diketahui di soal adalah kosinus alfa, berarti kita butuh lagi yang belum diketahui adalah apa? Sinus alfa. Kita cari di sini dengan bantuan segitiga siku-siku. Kosinus alfa 3/5. Kosinus berarti samping banding miring. Untuk mencari sisi di depan sudut A, ini bisa dengan menggunakan Pythagoras. Akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, hasilnya akar 16, nilainya sama dengan 4. Sehingga sinus alfa depan banding miring hasilnya adalah 4/5. Selanjutnya, dari yang sudah kita hitung tadi, sinus alfa hasilnya sama dengan 4/5 dan yang diketahui di soal kosinus alfa 3/5, maka sinus 2 alfa bisa dicari dengan rumus 2 kali sinus alfa dikali kosinus alfa. Sama dengan 2 kali sinus alfanya berapa tadi? 4/5, cos alfanya 3/5. Kita kalikan perkalian biasa sehingga hasilnya adalah 24/25. Berikutnya masih contoh untuk penerapan fungsi rumus sudut rangkap untuk fungsi sinus. Jika diketahui tangen A sama dengan setengah, maka sin 2 alfa 2A-nya sama dengan berapa? Nah, perhatikan bahasan berikut ini. Tetap kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Tangen A sama dengan setengah. Tangen depan sudut dibanding samping sudut. Ini 1, ini 2. Berarti untuk sisi miringnya kita gunakan Pythagoras. Hitung akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya sinus alfa berarti depan banding miring 1 per akar 5. Kosinus A sama dengan samping banding miring 2 per akar 5.
Sehingga sin 2A sama dengan 2 kali sin A dikali cos A. Hasilnya berapa? Tinggal kita ganti atau substitusi sin A dengan 1 per akar 5, kemudian cos A 2 per akar 5. Sehingga diperoleh 4 per akar 5. Semakin mudah bukan? Nah, ini contoh terakhir yang agak berbeda untuk penerapan rumus sudut rangkap fungsi sinus. Jika diketahui sin X dikurangi dengan cos X itu sama dengan P, maka harga sinus 2X berapa? Perhatikan bahasan berikut ini ya. Kita ketahui bahwa sin X min cosinus X sama dengan P. Arah kita nanti menuju ini rumus sin 2X. Berarti kita tahu sin 2X nanti rumusnya sama dengan 2 kali sinus X dikali cosinus X. Ini kita manipulasi dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ini kalau dikuadratkan ruas kiri hasilnya sin kuadrat X dikurangi 2 kali sin X cos X plus cos kuadrat X. Kok bisa begitu, Bu? Ini asalnya adalah dari rumus bentuk kuadrat sempurna untuk sisik. Sudah dipelajari di tingkat sebelumnya atau di kelas 10. Untuk yang ruas kanan hasilnya sama dengan P kuadrat. Sinus kuadrat X dikurangi 2 kali sinus cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan P. Nah ini adalah merupakan apa? Bentuk identitas. Hasilnya berapa? 1. Kemudian untuk yang ini 2 kali sin X cos X, ini merupakan rumus sudut rangkap untuk sin 2X. Sehingga kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 min 2 sin X sama dengan P kuadrat. Sehingga diperoleh 1 min P kuadrat sama dengan sin 2X. Jadi harga sin 2X sama dengan 1 min P kuadrat. Nah, mudah bukan? Kalau masih belum memahami, kalian bisa lihat tayangan ulang di video ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rumus sudut rangkap beserta penerapannya untuk fungsi sinus. Berikutnya akan dibahas untuk sudut rangkap fungsi kosinus. Anak-anak, demikian tadi adalah pembahasan mengenai sudut rangkap pada fungsi trigonometri. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di akhir tayangan video kali ini. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan, kalian bisa kirimkan ke kantong tugas matematika. Ruang belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.